Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, saya akan review dulu materi yang sudah disampaikan kemarin. Ya, pertama-tama ini menjelaskan bagaimana definisi statistika, kemudian ada jenis-jenis statistikanya, yaitu di sini salah satunya adalah berdasarkan cara pengolahan data, yaitu deskriptif dan inferensi. Di mana deskriptif ini saya kira sudah ada yang familiar ya, sudah pernah dikerjakan ketika SMA, yaitu kita akan menghitung, di deskriptif ini akan menghitung mean atau rata-rata, median, modus, kemudian kuartil, kemudian standar deviasi, variansi, dan seterusnya. Kemudian di sini untuk yang inferensi, statistika inferensi ini adalah isinya adalah pengujian-pengujian hipotesis. Agar kita bisa, tujuannya ini adalah untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis statistika yang lain ya. Dan yang terpenting adalah kalian harus memahami bagaimana perbedaan antara populasi dan sampel. Populasi ini adalah seluruhnya, seluruh kumpulan data yang akan diteliti. Ya, kemudian kalau sampel hanya sebagian dari populasi tersebut. Contohnya misalnya kita mau meneliti kondisi aliran sungai, kondisi air terkontaminasi zat berbahaya atau tidak dari aliran sungai tertentu, misalnya air sungai Ciliwung. Maka populasinya adalah sealiran sungai itu seluruhnya, air seluruh dalam aliran sungai Ciliwung. Dan itu tidak mungkin kita teliti, kita ambil seluruhnya, sehingga dibutuhkan kita untuk menelitinya dibutuhkan sampelnya saja, yaitu misalnya diambil berapa drum atau berapa liter gitu ya. Jadi pengambilan sampel ini ada tekniknya juga. Ini ya, untuk populasi ini adalah keseluruhan pengamatan yang diteliti. Objek atau kemungkinan-kemungkinan ini masuknya di populasi, semuanya. Kemudian ukuran populasi itu disimbolkan dengan N besar. Banyaknya pengamatan itu sebesar N besar. Dinotasikannya dengan N besar ya. Jadi misalnya mau dilakukan pendataan kembali penduduk, misalnya dilakukan sensus penduduk, berarti banyaknya N, banyaknya pengamatan adalah banyaknya penduduk Indonesia. Kemudian hasil pengukuran karakteristiknya itu disebut dengan parameter. Ya, seperti rata-ratanya bagaimana, standar deviasinya bagaimana, ini ya. Mu itu adalah rata-rata, sigma ini adalah standar deviasi atau simpangan baku. Dan cara mengumpulkan datanya adalah berupa sensus. Sedangkan pada sampel, itu kita hanya mengambil sebagian anggota dari populasi. Kemudian fungsinya adalah untuk menyimpulkan atau mengetahui bagaimana karakter dari populasi yang kita ambil, yang sedang kita teliti. Ukuran sampelnya ini ya, banyaknya pengamatan dinotasikan dengan N kecil. Kemudian hasil pengukuran karakteristiknya disebutnya statistik. Contohnya ini juga sama, dicontohkan X bar itu sebagai rata-rata, S itu sebagai standar deviasi. Cara mengumpulkan datanya adalah sampling. Ini untuk perbedaannya ya. Jadi kalau banyaknya data pada populasi itu menggunakan N besar, banyaknya data pada sampel itu menggunakan N kecil. Sedangkan ukuran perhitungan pengukurannya, kalau pada populasi untuk ukuran hasil pengukuran disebut parameter. Sedangkan pada sampel itu disebut statistik. Sedangkan pada populasi ini ukurannya misalnya yang ini mu, ini adalah huruf Yunani ya. Jadi kalau untuk populasi itu nanti simbol-simbolnya menggunakan huruf Yunani. Misalnya di sini adalah mu, ini adalah sigma kecil ya. Sedangkan kalau pada sampel nanti huruf-hurufnya menggunakan huruf-huruf abjad biasa ya, alfabet biasa. Jadi mu sama X bar ini maknanya sama, yaitu rata-rata. Cuma untuk membedakan apakah itu rata-rata dari populasi atau sampel, maka dibedakan notasinya. Kalau populasi pakai huruf Greek atau Yunani, yaitu mu, sedangkan sampel menggunakan alfabet biasa, yaitu X bar. Ya. Kemudian ini sigma dan S juga memiliki makna yang sama, yaitu standar deviasi atau dikenal juga sebagai simpangan baku. Nah ini ya, jadi kalau yang sigma untuk populasi, sedangkan yang S ini untuk sampel. Ini adalah jenisnya ya, jenis populasi, yang ini adalah jenis sampel. Kemudian
Ini ada jenis-jenis data, saya kira sudah cukup untuk dibaca saja ya. Ini ya, ada yang disebut, ini adalah contoh data acak. Data acak atau data tunggal, disebut data acak atau data tunggal, jadi persatuan seperti ini. Ini misalnya adalah nilai mahasiswa misalnya. Dari berapa? 5 kali 5, 25 mahasiswa. Kemudian dari data ini bisa juga disajikan dalam bentuk data berkelompok. Misalnya dikumpulkan dengan nilai ujian 24 sampai 32, itu ada berapa orang? Dilihat dari sini. Oh, ada 5 orang dan seterusnya. Kemudian untuk penyajian data ada yang menggunakan tabel, ada yang menggunakan grafik atau diagram. Ini yang paling mudah bisa dipahami saja untuk pemilihannya ya. Mau menyajikan dalam bentuk tabel atau diagram yang seperti apa? Histogram kah atau dan seterusnya ya. Ini ya salah satunya. Ya, jadi di sini ini adalah contoh histogram yang mungkin ada yang sudah pernah mencoba untuk membuat ini di Excel ya, Microsoft Excel. Ya, jadi ini yang di sini ini adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Ya. Ini adalah nilai tengah masing-masing kelas ya. Ini nilai tengahnya. Atau bisa juga dituliskan batasnya. Batas kelas. Ini adalah penyajian data menggunakan grafik atau diagram.